Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini adalah sesuatu yang sangat besar dan akan mempengaruhi kehidupan bernegara dan berbangsa sangat besar nanti pengaruhnya. Kalau kita tidak hati-hati, malah bencana yang didatangkannya sangat besar. Redenominasi rupiah adalah satu cara penyesuaian. Inilah yang bikin resah teman-teman alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Banyak sekali telepon pada saya, mengundang saya ke Makassar, ke Medan, ke Jogja, ke Surabaya untuk bicara tentang ini. Tapi kebetulan saya tidak punya waktu yang cukup untuk ke sana. Jadi mudah-mudahan video ini bisa mengatasi kerinduan untuk membicarakan ini. Silakan diikuti. Ya. Redenominasi rupiah adalah rencana lama. Dia sudah masuk, ya sudah menjadi rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Dan sekarang kita berada di ujung. Sekarang kita berada di 2023. Tahun depan kita masuki itu. Dan itu tahun pemilu. Sekarang tahun politik. Nah, ini artinya keadaan tidak terlalu menguntungkan untuk kerja-kerja besar seperti ini. Tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan keputusan, ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 77 PMK 01 2020. Jadi sudah ada aturannya dibuat, ya. Tapi kita memang ini penyesuaian. Katanya yang akan dilakukan adalah membuang nolnya, 3 nol di belakang. Artinya kalau kita punya duit 50.000, nanti 03 itu dibuang yang di belakang, tinggal 50 saja duit kita. Ya, ini kemudian kalau kita punya 500 itu menjadi berapa? Nah, setelah itu menjadi 0, jadi hitungannya sen untuk 500 rupiah itu. Kalau 100, kalau itu dan lain-lain. Bagaimana dengan harga barang? Nah, ini yang ditakutkan karena bisa mengundang inflasi. Kalau ada harga barang 270.000 misalnya, setelah rupiah dihilangkan nolnya, itu akan menjadi 270 saja. Tapi pedagang akan membulatkan ke atas sehingga harganya bisa menjadi 300 dan itu kenaikan sama dengan inflasi. Nah, itulah yang berbahaya. Kalau dikaitkan dengan dolar, maka dolar yang sekarang, ya, per dolarnya US dollar, ya, 1 dolar sama dengan 15.000 sekian, nanti menjadi 15, sekian per dolar. Tapi bukan berarti kita sudah melunakkan dolar menjadi segitu dari 15 itu, tidak. Tapi kita cuma membuang nolnya, nilai tetap sama. Nah, itulah yang disebut redenominasi rupiah di tanah air kita. Ini ada yang berhasil, negara-negara lain seperti Turki berhasil. Tapi Argentina dan Brasilia malah gagal dalam urusan ini dan negara semakin kacau, inflasi semakin tinggi dan rakyat makin susah karena harus membeli barang dengan uang mereka yang mengempis nilainya terhadap barang. Itu yang dikhawatirkan teman-teman. Ada bedanya yang berhasil dan yang tidak berhasil.
Turki berhasil secara diametral berbeda antara yang berhasil dan yang gagal. Turki berhasil karena memiliki stabilitas ekonomi yang luar biasa baik. Sedangkan Argentina dan Brasilia dia tidak stabil, dia banyak utang, dia morat-marit, korupsi dan lain sebagainya yang membuat negara itu benar-benar tidak bisa berjalan di relnya. Ada yang khawatir Indonesia kondisinya lebih mirip Brasil dan Argentina daripada Turki, maka redenominasi rupiah akan berakibat buruk. Begitu. Saya bisa memahami kekhawatiran ini, ya, karena kondisi kita saat ini, ya, sekarang ini menjelang Pilpres 2024 dan pemilihan legislatif seluruh Indonesia. DPD, DPRD, DPR, RI, pemilihan presiden, dan ini nampaknya, ya, yang dikhawatirkan akan terjadi gejolak yang luar biasa, ya, karena ada bocoran dari Hasyim Asy'ari waktu itu kepada Hasnaini bahwa ada skenario untuk memenangkan pasangan Ganjar, dan siapa nanti pasangannya, dia berpasangan dengan siapa itu akan dimenangkan, dan ini akan menimbulkan gejolak. Kemudian ada keinginan presiden untuk cawi-cawi demi bangsa, dan ini diprotes semua orang. Dan kalau terjadi kemenangan di situ dengan cara seperti itu, apalagi ada lagi daftar pemilih, ya, DPT, ya, yang dianggap bermasalah, ada 52 juta yang dianggap bermasalah karena nama-nama yang sama, ada nama-nama cuma dengan 2 huruf dan lain-lain, yang ini akan menimbulkan gejolak nantinya kalau ada yang menang sementara ini belum dibereskan. Nah, ini akan membuat redenominasi rupiah yang membuang nol itu akan masuk lagi nol yang banyak, yang membuat kita susah kalau terjadi gejolak. Yang kedua, utang kita sudah di atas 7.000 triliun seperti laporan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan terbaik di dunia. Kalau digabung dengan utang BUMN, itu jumlahnya bisa menjadi 10.000 triliun. Ini berat. Ketika terjadi gejolak, semua kreditor itu akan meminta uangnya secepatnya, dan itu akan membuat nilai rupiah yang sudah dikurangi, nolnya hilang, itu akan bertambah-tambah nolnya, mungkin lebih banyak lagi daripada yang sekarang. Dan ini akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa, kemiskinan yang menyeluruh. Kemudian yang juga mengkhawatirkan adalah BUMN kita, aset kita yang baik, ini merugi sebagian besar. Bahkan BUMN andalan seperti Pertamina, PLN, Asabri, Garuda, Jiwasraya, saking besarnya kerugian itu sampai orang merasa bahwa itu seperti dirampok. Kalau kerugian 5-6 miliar itu mungkin dianggap salah hitung. Tapi kalau sampai puluhan triliun seperti itu, maka orang menganggap ada perampokan. Dan kalau terjadi di swasta, pasti Erick Thohir sebagai orang nomor satunya sudah dipecat. Nah, pemerintah boleh memecat Erick Thohir karena tidak mampu membawa kita menjadi kaya dengan pengelolaan BUMN yang seperti itu. Bahkan sebagian lagi mau disuntikkan duit, seperti tanpa perhitungan. Nah, ini harus diselidiki. Kemudian ada kasus korupsi. Ini yang pertama Sambo, ya, Kaisar Sambo dengan konsorsium 303-nya ini belum tuntas di pengadilan. Dan belum ada penyitaan terhadap duit yang katanya
sejumlah 150 triliun itu. Ini harus dibuktikan. Jangan dibiarkan begitu saja karena dia seorang aparat polisi dengan kedudukan yang tinggi, posisi yang bagus, tapi melakukan tindakan seperti ini. Duit ini dari mana? Apakah dari judi online, dari narkoba, dari penyelundupan, atau dari hasil injak kaki? Ini harus dibuktikan di pengadilan dan tidak boleh dibiarkan. Kemudian ada pencucian uang 349 triliun yang sudah dibawa ke rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Yang di situ ya sudah jelas pelakunya siapa, berapa orang dan segala macam itu, dan Sri Mulyani didampingi oleh Mahfud MD ya sebagai Menko Polhukam ya, yang akhirnya berhadapan dengan Arteria Dahlan, dan ini belum tuntas. Ini sebetulnya tinggal perintah Presiden pada Jaksa Agung. Tidak perlu bikin satgas-satgasan lagi, itu bikin lama karena pelakunya sudah jelas. Belum lagi adanya pajak yang ditilep oleh petugas pajak. Ini belum lagi selesai, sehingga orang-orang yang membayar pajak itu keberatan karena dipakai untuk bermewah-mewah oleh para petugas pajak ini. Ini belum sampai ke pengadilan, baru gimmick-gimmick saja. Kemudian ada penyelundupan emas batangan senilai 189 triliun yang sudah dilaporkan PPATK tahun 2020. Tahun 2017 hal yang sama terjadi senilai 180 triliun. Kalau digabungkan keduanya maka menjadi 369 triliun dari emas batangan ini. Ini siapa yang punya? Dari mana asalnya? Harus bisa disita oleh negara. Kemudian yang 349 triliun itu pencucian duit itu milik siapa? Siapa saja. Tak mungkin orang satu dua orang. Itu pasti korporasi. Beberapa korporasi. Dari mana ini duit? Duit siapa? Apakah hasil dari narkoba, judi, penyelundupan, atau apa? Harus bisa dibuktikan di pengadilan. Dan pemerintah, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk membereskan masalah ini. Kemudian ada lagi yang bisa bikin kita bergejolak negeri ini, ada nikel ya, 5 juta ton yang dikirim ke Cina. Ini siapa yang punya? Bagaimana caranya bisa mengakali petugas bea cukai dan lain-lain di pelabuhan? Dan ini pasti kejahatan terstruktur, terencana dengan orang-orang yang canggih. Kalau ada aparat pemerintah atau polisi atau apapun yang terlibat di situ, harus segera bisa ditangkap bersama yang memiliki itu. Mengapa kita tidak bisa kaya dengan nikel kita? Ya, juga tidak bisa kaya karena kita punya 234 miliar US dollar yang kita ekspor berupa CPO, minyak goreng, komoditas yang lain dan batu bara. Sementara rakyat di sini harus membayar dengan harga internasional. Duit itu yang yang datang dari ekspor itu tidak pula menjadi milik kita, tidak berada di BI. Siapa yang punya? Pemerintah harus membuat aturan baru. Seenggak-enggaknya pemerintah baru nanti tidak boleh membiarkan yang ini. Kontrol devisa sudah waktunya dilakukan. Dulu waktu krisis 97-98 ini sudah menjadi bahasan untuk kita bisa melunakkan, untuk bisa memegang para konglo ini
yang kita kasih konsesi, kita kasih semua fasilitasnya, itu untuk tunduk kepada hukum-hukum negara. Kemudian kita ekspor pasir. Ekspor pasir ini menunjukkan bahwa kita miskin, dan ini super mentah yang kita ekspor, dan ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan karena hukum keseimbangan alam. Bila yang dikeruk di tengah, maka pasir yang berada di darat itu akan turun ke bawah. Rumah-rumah nelayan itu akan habis, dan kita kehilangan pantai untuk memberi pantai kepada negara lain. Pindah pantai-pantai, mereka membuat pantai-pantai yang bagus, dan Singapura dan negara-negara tetangga kita akan bertambah luas dan akan berpengaruh terhadap ZEE, zona ekonomi eksklusif kita. Kita dulu sudah pernah kehilangan Ambalat dan Likitan gara-gara meluasnya negara tetangga kita. Nah, kita harus pikirkan yang ini. Ini akan menjadi gejolak yang luar biasa. Karena redenominasi rupiah ini bukanlah solusi. Dia bukan kemampuan manajemen kita melunakkan dolar. Ya, seperti yang terjadi pada masa Habibie. Pada masa Habibie, ketika krisis datang dan Soeharto jatuh, kemudian Habibie naik, rupiah terus mendapat gempuran, ya, lewat spekulasi dolar. Yang kata orang, BLBI yang dikasih kepada para bankir ini telah dikirim dengan kontainer ke Singapura atau ke negara-negara lain, dan itu menjadi alat spekulasi yang menjatuhkan nilai rupiah. Di luar negeri ini supersip, di negara-negara maju ini supersip, tapi orang-orang ini sampai sekarang tidak mendapat hukuman dan malah mendapat tax amnesty kalau mereka membayar 2% dari hasil yang mereka kemplang itu. BLBI dan pajak yang mereka kemplang ini, yang dulu kata Jokowi nilainya 11 triliun, 11.000 triliun ini mau diambil dengan bikin tax amnesty, tapi yang kemudian terjadi adalah pengampunan terhadap itu asal bayar 2%. Dan sekarang orang-orang ini sudah suci, tidak lagi bisa kita tangkap untuk urusan BLBI, kecuali kita cabut lagi undang-undang tax amnesty itu. Dan sekarang kemiskinan kita ini ya sudah kita utak-utik juga, ya, angkanya supaya kita kelihatan kaya. Nah, hal-hal yang seperti ini menunjukkan bahwa negara kita secara ekonomi belum stabil. Karena itu belum waktunya redenominasi rupiah. Cuman ilusi itu. Maka belum waktunya dilakukan. Mungkin pemerintah baru nanti boleh melakukannya. Tapi itu pun harus dengan penelitian yang baik. Karena opsinya tidak boleh ambil satu itu saja. Harus ada opsi lain. Misalnya currency board system yang dulu ditawarkan Steve Hanke. Itu bisa membuat kita punya nilai rupiah yang tidak jadi bahan spekulasi, di-peg dengan dolar. Kita harus tundukkan dolar. Kalau Kian Gi menghitungnya harga McDonald di Amerika dengan McDonald di Indonesia, itu berapa harganya, selisihnya itu, kemudian dicari rupiahnya itu berapa sama dengan sekian dolar, maka kita dapat nilai rupiah yang real terhadap barang itu. Yang ketiga boleh dilakukan seperti yang dilakukan Tanri Abeng, yang dilakukan pada masa Habibie, dengan cara harus membuat BUMN ini untung, bermain di pasar modal, kemudian nilai dolar akan bisa dilunakkan oleh rupiah. Seperti pada zaman Habibie, dari 17.000 bisa diturunkan menjadi 6.700 per dolar. Waktu itu sedang menurun, tapi ada yang mencegahnya karena keinginan mendapatkan keuntungan dari ekspor. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.